Pernahkah kamu berpikir, kenapa Islam disebut sebagai agama terakhir? Kenapa bukan Yahudi, Nasrani, atau agama-agama sebelumnya yang menjadi penutup risalah langit? Dan apa maksudnya? Islam itu penyempurna semua ajaran sebelumnya. Apakah berarti agama-agama lain tidak berlaku lagi? Hari ini, kita akan bahas tuntas tentang mengapa Allah memilih Islam sebagai agama terakhir di bumi dan bagaimana ajaran ini menjadi penyempurna semua risalah para nabi yang datang sebelumnya. Sebelum datangnya Islam, Allah telah menurunkan berbagai agama samawi, agama yang bersumber dari wahyu. Mulai dari ajaran Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dengan Tauratnya, dan Nabi Isa dengan Injilnya. Semua agama itu datang membawa kebenaran dan petunjuk yang sama, mengajarkan manusia untuk menyembah hanya satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dari ajaran itu yang berubah. Taurat dan Injil mengalami penambahan dan pengurangan, bahkan disesuaikan dengan hawa nafsu manusia. Ada yang menuhankan nabi, ada yang mengganti hukum-hukum Allah. Karena itu, Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir untuk meluruskan kembali jalan yang telah diselewengkan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk satu kaum, tapi untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Bayangkan, dari seorang anak yatim di kota Mekah, lahir sosok yang membawa cahaya bagi seluruh dunia. Beliau tidak datang membawa agama baru, melainkan melanjutkan risalah para nabi sebelumnya dalam bentuk yang paling sempurna. Semua ajaran tauhid dari Ibrahim, Musa, dan Isa disatukan kembali dalam Islam. Islam disebut sebagai penyempurna karena tidak menghapus ajaran lama, melainkan memperbaikinya dan menyempurnakannya. Dalam syariat Nabi Musa, hukum begitu keras, mata dibalas mata. Namun dalam Islam, Allah memberi pilihan maaf sebagai jalan terbaik. Dalam ajaran Nabi Isa, fokus pada kasih dan pengampunan, namun hukum sering terlupakan. Islam datang membawa keseimbangan antara kasih sayang dan keadilan. Itulah sebabnya Islam begitu indah, tidak berat sebelah, tidak condong pada ekstrim manapun. Dan pada puncak misi kenabian, turunlah ayat yang menjadi penanda kesempurnaan risalah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, serta aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW menunaikan Haji Wada. Hari itu menjadi saksi bahwa wahyu telah sempurna dan misi kerasulan telah selesai. Kehebatan Islam adalah ajarannya tak terikat oleh waktu. Ia tetap relevan meski zaman berubah. Islam menegakkan keadilan sosial, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Islam memuliakan ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu pertama yang turun berbunyi, "Iqra", bacalah. Islam menata hubungan manusia dengan Tuhannya, juga hubungan manusia dengan sesamanya. Setiap ibadah mengandung makna sosial dan spiritual. Sholat mengajarkan disiplin dan ketundukan. Puasa menumbuhkan empati dan kesabaran. Zakat menumbuhkan rasa peduli dan solidaritas. Semua bagian dari sistem hidup yang lengkap, yang membentuk manusia berakhlak, berilmu, dan beradab. Karena itu Islam bukan sekedar agama, melainkan way of life atau jalan hidup yang utuh. Jadi, ketika kita mengatakan Islam adalah agama terakhir, bukan berarti kita menolak nabi-nabi sebelumnya. Justru Islam mengakui mereka semua, dari Adam hingga Isa, sebagai bagian dari satu rantai wahyu yang suci. Namun,
Islam menjadi penutup dan penyempurna karena melalui Nabi Muhammad SAW, Allah menyampaikan risalah terakhir yang akan terjaga hingga akhir zaman. Al-Quran, kitab suci yang tak berubah satu huruf pun sejak diturunkan, menjadi bukti keabadian wahyu Allah di muka bumi. Sebagai umat Islam, tugas kita bukan hanya bangga dengan gelar agama terakhir, tapi berusaha hidup sesuai ajarannya. Menjadi pribadi yang membawa rahmat, menebar kebaikan, dan mencerminkan keindahan Islam dalam perbuatan. Jika kamu merasa video ini membuka hatimu, jangan lupa tekan like, bagikan ke teman-temanmu, dan tulis di kolom komentar bagian mana dari ajaran Islam yang paling membuatmu kagum. Karena setiap komentar, setiap refleksi adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih besar tentang Islam, agama terakhir dan penyempurna semua risalah Allah.